teman-teman kalau mau mulai usaha nggak bisa instan, Kang Melki. Jadi jangan sepelekan kaos kaki. Orang lain aja jual permen yang harganya cuma sekian rupiah, jual korek kuping, kalau volumenya banyak, insya Allah bisa maju. Semua bisnis punya kesempatan yang sama, Kang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV dalam segmen Bincang Mulia. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu, dan teman-teman juga pasti tahu karena ada namanya di judul kita, Kang Aman Suparman. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Kang Melki. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, coba dilihat istrinya, kalau punya kaos kaki, jangan-jangan kaos kakinya punya Kang Aman Suparman ini ya. Karena sayanya nggak tahu tadinya Kang, ya. Istri saya kan memang menggunakan kaos kaki untuk menutup aurat gitu kan. Saya nggak terlalu memperhatikan mereknya Soka gitu kan. Ketemu sama ownernya di sini. Sudah buat janji sudah cukup lama, alhamdulillah baru kesampaian sekarang. Secara offline kita meet up gitu ya. Kang Arman. Kalau Kang Arman malah vokalis ya, walaupun sama-sama Bandung ya. Kang Aman, gimana nih Kang Aman? Bisnisnya saat ini kan sudah semakin berkembang. Saya lihat juga PT-nya sudah semakin banyak. Aman-aman aja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Melki sudah diundang di acara Bincang Mulia ya, yang diselenggarakan sama BMH TV. Saya merasa terhormat bisa silaturahim dengan teman-teman Hidayatullah. Saya sudah 20 tahun memulai usaha. 20 tahun? Dari mulai kuliah sampai saat ini bisnis utamanya kaos kaki. Nah, tapi di luar itu alhamdulillah kita kembangkan ke usaha-usaha lainnya. 2020 tepatnya kita masuk ke halal industri. Industri yang lagi hype lah istilahnya. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih bingung ini. Halal industri itu apa sih gitu? Apakah ada industri yang haram? Nah, itu teman-teman yang bisa menjudge-nya. Artinya halal industri itu sebuah industri yang berbasis sertifikat halal yang diperbolehkan. Nggak hanya makanan? Nggak. Nah, kalau dulu di Indonesia bicara industri halal itu tentu makanan dan minuman. Nah, sekarang di Indonesia mungkin sahabat-sahabat semua tahu ada namanya Undang-Undang JPH. Apa itu, Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, itu yang dulu halal itu sifatnya voluntary, sukarela, mau halal boleh, nggak halal boleh. Sekarang dengan adanya Undang-Undang JPH, sifatnya menjadi mandatory, artinya wajib. Kemarin Pak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres, yaitu ketetapan atau Kepres tentang industri halal di obat-obatan, kosmetik dan lain-lain. Artinya kita harus siap. Siap tidak siap, mau tidak mau, 2024 makanan minuman itu jadi wajib. Dan industri lain akan mengikuti. Jadi saya pikir, apa hubungannya sih kaos kaki ke industri halal? Nah, jadi itu dia tuh. Gimana? Soka sebagai sebuah brand kaos kaki memulai itu tahun 2000. 20 tahun yang lalu. Just kaos kaki. Ada merek Sokanya enggak? Soka. Jadi Soka itu sebuah nama, belum jadi brand karena didaftarkan 2007. Nah, adanya Undang-Undang JPH ini, kebetulan saya kuliah di Malaysia, belajar tentang industri halal, bahwa halal itu bukan sekedar makanan minuman. Mungkin masyarakat Indonesia tahu, dulu ada istilahnya namanya kosmetik halal. Orang bingung dulu, ada salah satu brand, ini nggak ngiklan sih, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kosmetik nomor 1 di Indonesia, dengan value halal. Artinya, dengan adanya undang-undang itu kita dipaksa, diwajibkan untuk menggunakan produk-produk halal termasuk kaos kaki. Nah, jadi singkat cerita 2016 itu kaos kaki Soka itu mendapatkan sertifikat halal dari MUI waktu itu. Apa yang membuat halal? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kosmetik nggak dimakan tapi halal. Beda dengan makanan minuman, orang mungkin paham. Begitupun dengan kaos kaki. Kaos kaki itu mungkin orang yang tidak tahu ya sekedar kaos kaki. Tapi saya sebagai pelaku usaha, kebetulan kita produksi, tahu ada istilahnya proses yang tidak halal. Ada titik kritis itu yang menyebabkan ini halal tidak halalnya. Pertama dari bahan baku. Seperti kita ketahui bahwa bahan baku tekstil itu ada namanya itu kimia, entah itu pelembut atau pewarna. Itu titik kritisnya di situ. Jadi kalau bahasa sederhananya mah ada minyak sapi, ada minyak
babi gitu. Nah yang kedua proses produksi, ada sikat, ada komponen yang membuat itu halal tidak halal. Terakhir lingkungan industri, ada namanya SJH, sistem jaminan halal. Nah jadi saya pikir bahwa masyarakat Indonesia di dunia itu harus aware terhadap industri halal. Kenapa? 1,9 miliar sekarang di dunia itu udah mau 2 miliar penduduk Islam di dunia. Artinya 25% penduduk Muslim di dunia itu jumlahnya itu hampir 1/4 dari 8 miliar. Dan mereka wajib menggunakan produk halal. Seperti kata Hui, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di Al-Baqarah 168 itu yang menjadi landasan kenapa kita harus menggunakan produk halal. Dan perintahnya ya ayuhanas. Gitu, artinya bahwa di situ kullu mimma fil ard halalan thayyibah. Kenapa Kang Aman ingin mengambil di segmen ini? Dalam artian apakah ini hanya sekedar pembeda saja atau memang ya ini yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Kalau saya melihat pertama ada 3. Satu, ini perintah Allah. Saya sebagai muslim wajib menggunakan produk yang halal dan baik. Gitu. Artinya bahwa produk yang kita konsumsi maupun dipakai itu harus halal. Itu 14 abad yang lalu. Jadi sebagai muslim saya mempercayai bahwa agama yang saya anut memerintahkan saya menggunakan produk halal. Dan Allah pasti baik menyuruh kita menggunakan produk itu. Yang kedua, secara aturan negara kita ada undang-undang JPH, jaminan produk halal. Di undang-undang itu jelas di pasal 1 ayat 1 bahwa setiap barang yang digunakan itu wajib halal, termasuk barang gunaan. Di situ ada kosmetik, ada pakaian, termasuk sudah ada juknisnya nih. Ada KMA-nya, keputusan Menteri Agama. Jadi ini bukan mengada-ada nih, bahwa halal tidak halal menurut kita sebagai pengusaha, bukan. Ini aturan negara, bahwa negara sudah peduli melindungi warganya untuk mengkonsumsi barang yang halal. Di situ jelas KMA 347 bahwa barang gunaan itu tekstil, pakaian, termasuk kaos kaki. Gitu. Jadi kita sebagai umat muslim dan perintahnya itu ya ayuhanas, artinya untuk seluruh umat manusia. Bahwa kita melihat yang ketiga dari segi bisnis, ini ada peluang usaha. Kebayang, ada 2 triliun US dollar spending manusia untuk beli produk halal. Dan Indonesia sebagai penduduk terbesar di dunia dengan 239 juta ya, 87,7% itu muslim. Gitu. Jadi saya pikir kalau teman-teman sebagai konsumen tentu dianjurkan untuk memakai produk yang halal. Pengusaha atau dunia usaha, kebetulan saya di Kadin, di HIPMI, sekarang berbondong-bondong. Pemerintah sudah membuat yang namanya itu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sudah bikin KNEKS, di kampus sudah bikin namanya Pusat Studi Halal, Salman, dan lain-lain. Hidayatullah juga termasuk sudah membuat namanya LPH. Kalau dulu mungkin kita kenal cuma MUI saja. Ya kan? Nah, betul. Sekarang alhamdulillah negara sudah hadir untuk memperjuangkan, untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak halal dengan sertifikasi. Gitu. Ada respon nggak Kang? Maksudnya ini kan salah satu kaos kaki Shokani salah satu juga yang mengawali ini ya. Produk kaos kaki halal. Apakah ada cibiran? Kalau nggak salah ya dulu tuh, oh ada produk jilbab halal. Loh, jilbab kan emang halal. Kenapa ada sertifikat halal gitu kan? Nah, dulu gimana awal-awalnya ini? Sama. Pertama muncul kaos kaki halal, responnya relatif negatif. Karena orang bilang emang kaos kaki dimakan. Artinya, karena pentingnya edukasi. Nah artinya, sebagai pengusaha yang tahu titik kritis halal, kita harus mengedukasi. Bahwa ada proses yang dikhawatirkan tidak halal. Gitu. Jadi kita melihat ini sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen. Soka sudah disertifikatkan dari tahun 2016 Kang. Artinya sudah hampir 6 tahun lebih. Kita tiap 2 tahun perpanjangan. Mungkin sekarang sudah 4 tahun ya di BPJPH. Nah artinya saya melihat bahwa kaos kaki Soka sekarang sudah menjadi leader di segmen muslimah. Betul. Dengan nilai tambah kaos kaki halal. Gitu. Jadi saya melihat ini peluang yang sangat besar, meskipun tadi dikatakan ada hijab, ada kain, ada yang lain-lain, tentu pengusahanya yang harus mengedukasi. Dan tentu MUI, BPJPH, orang yang lebih ahli, orang yang lebih tahu, karena mereka melakukan proses audit. Bukan sekedar mencap, melabeli, ini halal, ini tidak halal. Tentu ada titik kritis yang tujuannya sebenarnya ini untuk melindungi kepentingan konsumen. Yang notabene di Indonesia masyarakatnya itu muslim
diwajibkan menggunakan produk halal, dan tugas negara melindungi kepentingan konsumen. Oke, Gitu, dengan mensertifikasi produk yang dijual dan diedarkan di Indonesia gitu. Jadi saya pikir industri halal ini industri yang lagi bagus, pertumbuhannya di saat industri lain ada yang minus, yang tumbuhnya kecil. Halal industri tumbuh konsisten double digit tiap tahun. Siap. Kita bahas yang ringan-ringan dulu, Kang. Betul. Zaman awal bisnis pertama Kang Aman apa? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang sudah bicara industri halal, dulu saya memulai usaha kaos kaki itu di kaki 5, di Gasibu. Kaos kaki ini bisnis pertama? Betul. Insya Allah pertama dan terakhir. Artinya di tengah-tengah ada usaha yang lain, seperti kita ketahui Soka masuk ke halal industri, ada halal food, ada halal fashion, ada halal tourism, tapi kaos kaki ini menjadi masterpiece, menjadi usaha pokok. Kenapa? Karena ini bisnis yang sangat menarik. Kebayang, ada 1 miliar pasang kaos kaki yang dibutuhkan Indonesia setiap tahun. Itu fakta? Fakta, data. Kebetulan saya di asosiasi, ada datanya, dan saya baru menguasai market share cuma 1%. 30% masih import. Aja ini peluang bisnis buat teman-teman untuk masuk ke industri kaos kaki, apalagi ada nilai tambah halal ya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi saya pikir saya memulai kaos kaki ini memang dari kecil, dari nol, dan alhamdulillah karena konsisten dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan usaha ini berkembang dari mulai mikro, kecil, menengah, dan besar. Artinya teman-teman kalau mau mulai usaha nggak bisa instan, Kang Melki. Betul. Fase pertumbuhannya di mana, Kang? Maksudnya dari yang kecil dulu, tiba-tiba naik ke atas? Jadi butuhnya silaturahim atau ekosistem. Waktu awal memulai usaha, saya memulai di Gasibu, sebuah daerah di Bandung, pasar minggu, yang menjual produk-produk kebutuhan masyarakat sehari-hari, ada makanan, ada pakaian. Nah di situ tentu kita membutuhkan ilmu. Saya alhamdulillah dapat kesempatan, meskipun katanya pengusaha jarang sekolah, bukan berarti tidak boleh belajar gitu kan. Saya sebagai pengusaha yang memulai dari nol, saya sambil kuliah menyelesaikan S1 saya kuliah lagi S2, dan alhamdulillah saya dapat S3 di Malaysia. Di situ belajar industri halal. Makanya saya makin mantap bahwa industri halal ini sebuah peluang yang besar. Nah, 2 tahun Kang, 2022, kan itu saya mulai dari mikro itu jualan kaki 5 2 tahun. Ternyata jualan kaki 5 tuh nggak enak. Mungkin teman-teman sekarang enak tuh jualan online ya, ada sosmed, pakai handphone, bisa dropshipper. Kalau dulu jualan tuh Kang, kalau di Gasibu itu kita harus jualan kaki 5, datang malam jual subuh. Artinya mental kita dibentuk untuk menjadi pengusaha. Gitu. Nah alhamdulillah karena konsisten, artinya sesuatu hal yang tidak instan, kita butuh persisten, istiqomah. Dalam waktu 5 tahun, alhamdulillah sudah berdirilah Soka. Sebagai sebuah brand, kita mulai masuk produksi, masuk ke level kecil Kang. Dari kecil kita terus kembangkan, alhamdulillah bisa ekspor, kita menengah, dan alhamdulillah Soka masuk kategori besar, dan insya Allah tahun ini Soka akan melakukan namanya itu IPO. Initial Public Offering. Kita lagi proses, insya Allah doakan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa go public, sehingga saham Soka bisa dimiliki sama masyarakat. Dan kita transparan, proses audit, proses keuangan, dan itu salah satu indikator bahwa perusahaan itu harus bagus dan berkembang, Kang. Itu sih. Jadi jangan sepelekan kaos kaki, orang lain aja jual permen yang harganya cuma sekian rupiah, jual korek kuping, kalau volumenya banyak, insya Allah bisa maju. Semua bisnis punya kesempatan yang sama, Kang. Siap. Gitu. Tipsnya bagaimana, Kang? Dalam artian yang jual kaos kaki ini banyak, sementara Soka ini sudah bertahun-tahun dan bisa bertahan di pasarnya kaos kaki. Inovasi apa yang mungkin Kang Aman bisa sharing-sharing gitu ya? Karena saya lihat salah satu kampanyenya kaos kaki, kayaknya ya berawal dari kegelisahan orang. Ini kalau kaos kaki di marmer atau di lantai licin, dikasih karet. Betul. Itu gimana cara ide-ide menemukan atau berinovasi dalam dunia kaos kaki ini, Kang? Baik, jadi memang sebagai pengusaha, perusahaan itu harus ngerespon keinginan atau permasalahan masyarakat. Jadi kita harus jadi solusi. Tadi disampaikan sama Kang Melki, ada kaos kaki yang licin, kita bikin kaos kaki anti slip. Ada kesulitan orang berwudu, kita bikin kaos kaki wudu. Ada orang yang kakinya mohon maaf sering bau, bikinlah kaos kaki anti bau. Cuma yang nggak bisa itu kaos kaki anti miskin, itu nggak bisa itu. Kita harus jualan, harus bisnis. Kalau gitu harus jualan kaos kaki. Gitu. Jadi saya tadi sedikit sampaikan bahwa saya kuliah lagi S1, S2, S3, itu bukan cari gelar, Kang, tapi cari ilmu. Jadi intinya kita harus terus belajar untuk mengembangkan usaha,
Kalau gelar mah bonusnya aja lah gitu. Di situ mungkin saya kebetulan ambil ekonomi, jurusan strategi. Intinya ada 3 tips Kang, atau 3 strategi. Namanya General Strategic Portal. Ini strategi yang paling umum lah dipakai. Tinggal implementasinya kita coba bahas sedikit Kang. Yang pertama, Soka itu memulai bisnis fokus. Jadi jualannya cuma kaos kaki aja. Gitu. Tapi dengan fokus, kita bisa besar Kang. Karena energi kita disimpan di satu bidang. Gitu. Jadi kalau ada yang pesan 10, 100, 1000 kita ada. Gitu. Nah setelah fase kedua, di Soka itu membuat namanya diferensiasi atau nilai tambah. Yang kata Akang tadi ada kaos kaki anti bau, ada kaos kaki anti licin, ada kaos kaki halal, itu inovasi dan diferensiasi kita. Nah yang ketiga baru yang umum sama orang pakai, namanya cost leadership. Ini yang disukai sama Bapak dan Ibu sekalian. Yang murah, bagus dan banyak, nah itu yang sulit istilahnya kan. Gitu. Jadi murah itu cheaper itu strategi yang paling mudah dan gampang, tapi hati-hati jangan terjebak. Kalau kita masih kecil pakai strategi murah itu nggak bertahan lama Kang. Strategi itu paling cocok menurut saya dipakai pada saat kita sudah besar. Seperti mungkin merek mie instan ya, air mineral, permen. Artinya pada saat dia volumenya sudah besar, dia menggunakan strategi murah itu cocok Kang. Kalau kita masih kecil, strateginya murah, untungnya kecil, ya kapan kita besarnya Kang? Gitu. Jadi ini pilihan, strategi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang cocok, yang tidak cocok. Gitu. Jadi saya pikir saya berusaha berbagi, saya mengajar di kampus, saya ngisi-ngisi acara silaturahim. Saya ingin berbagi bahwa bisnis bukan bicara sekedar angka-angka Kang. Jadi kita nominal nomor 1, tapi ada value. Tadi dasar saya bahwa pemahaman saya itu bahwa menjual produk atau memakai produk itu harus halalan toibah. Betul. Artinya harus halal dan baik. Gitu. Baik itu apa? Baik kualitasnya, baik buat kesehatan, baik buat lingkungan. Gitu. Jadi orang bilangnya apa? Go green lah gitu. Jadi saya pikir jangan sampai kalau bicara halal, wah ini barangnya harus seperti apa, enggak gitu. Halal sebuah kebutuhan Kang. Gitu. Kang, ini kan Soka ini kan lumayan besar lah ya secara bisnis. Kang Aman ada nggak maksudnya unit usaha lain atau berkontribusi di masyarakat yang UMKM seperti itu Kang? Baik, jadi kita memang punya segmen yang middle low itu kita bikin plasma. Apa itu Kang? Jadi plasma itu UKM itu kita tampung Kang, terima. Kita bantu pasarkan. Kita lagi membuat namanya halal block. Jadi halal block itu tempat menjual produk-produk yang halal. Di situ ada halal food, ada halal fashion, dan ada halal tourism. Nah kita bikin ekosistem sehingga kita bisa berkolaborasi nih antara yang besar, yang menengah, dan yang kecil. Gitu. Jadi saya harap kita bisa bersilaturahim, berkolaborasi, bahwa Soka sebagai sebuah entitas tentu ada 2 Kang. Ada internal, ada eksternal. Mungkin internal kita harus dapat untung yang gede, ngasih benefit buat shareholder kita, tapi ingat ada hak orang lain di situ. Misalkan contoh, Soka membantu pesantren, Soka membantu sekolah, Soka membantu bencana, artinya ada CSR. Ada corporate social responsibility, itu kewajiban pengusaha, membantu lingkungan, membantu tadi kalau dikatakan UKM ya kita bantu marketnya, kita bantu ekosistemnya. Sekarang ada sertifikasi, dibikinlah teman-teman namanya APPHI Kang, Asosiasi Produsen Produk Halal. Di situ ada pengusaha yang kecil, menengah, besar, dan tentu di Hidayatullah, di Salman ada namanya LPH. Ada. Gitu, lembaga pemeriksa halal. Jadi itu untuk membantu teman-teman mensertifikatkan produknya. Gitu. Sulit nggak sekarang Kang yang seperti itu? Jadi kalau sulit tidak sulit, memang ada ilmunya. Tahu nggak ilmunya? Makanya butuhnya ekosistem nih. Pemerintah punya program namanya Sehati, sertifikat halal gratis. Tentu itu untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Untuk UMB, usaha menengah besar, tentu ada yang produk yang reguler. Artinya diaudit dan lain-lain. Ada SAP declare untuk UKM. Nah artinya menurut saya sertifikasi halal tadi disampaikan di awal ini menjadi sebuah kewajiban. Gitu. Dan itu concernnya sekarang di Soka juga. Betul. Jadi Soka masuk ke halal industri Kang. Insya Allah mohon doanya gitu. Siap. Dan ini nih nggak kalah penting nih. Kang Aman Suparman meluncurkan buku Kaki yang Menangis. Saya lihat di sosial media beliau nih teman-teman. Boleh Kang cerita Kang, ini tentang apa Kang? Baik, jadi ini singkat cerita, saya tadi ditanya sama Kang Melki, apa sih kontribusi kita
buat lingkungan atau buat masyarakat. Banyak yang bertanya tips bisnis, kiat bisnis, Kang Aman orang mana, bisnisnya apa. Daripada diulang-ulang, saya bikinlah sebuah buku. Dalam rangka kemarin mungkin usia saya udah kepala 4 kan. Saya bikin buku yang sifatnya semi autobiografi lah, tapi gayanya novel. Jadi teman-teman mungkin lebih enak didengar, dibaca, dan ada audiobooknya. Di sini ada audiobooknya. Tinggal di scan. Oh, scan ini ya. Teman-teman yang malas baca, wah ini banyaknya malas baca semua nih kelihatannya. Tinggal dengerin saja, dan insya Allah kedepannya kita akan bikin filmnya. Nah, ini sarana untuk strategi marketing kita, sehingga orang tahu proses kita. Gitu. Jadi ini judulnya Kaki yang Menangis. Jadi hebat kakinya bisa nangis gitu kan. Nanti ini kisah yang menurut saya cukup menarik, konsepnya novel, dan harapan saya buku ini bisa menginspirasi pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha pemula yang memang pingin besar usahanya, Kang. Saya masih terus belajar, artinya soka tidak puas, tidak cepat puas. Kenapa? Karena kita harus punya mimpi yang lebih besar lagi, Kang. Kita mulai dengan modal cuma mohon maaf dengan 200.000. Dulu kita jualan di kaki lima, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih besar dibanding kita memulai dulu gitu. Itu Kang. Insya Allah nanti bisa teman-teman cari bukunya. Ini insya Allah bisa menginspirasi kita semua gitu. Siap. Di mana Kang ini Kang? Sementara kita akan distribusikan di online, tapi insya Allah ke depan masuk ke toko offline Kang, toko buku. Nanti kita akan coba cari metode yang cocok untuk teman-teman mendapatkannya. Bahkan insya Allah nanti PDF ataupun soft copy-nya kita akan distribusikan. Bentuknya seperti apa, kita masih nunggu respon dari teman-teman semuanya gitu. Insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Insya Allah. Gitu. Siap, luar biasa Kang. Terima kasih banyak Kang sudah menyempatkan waktu. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya, selain online ya. Tapi luar biasa ini ya, bisnis dari Kang Aman ini. Jadi salah satu kuncinya ya, salah satunya adalah bisnis itu menjadi solusi dari ketidakpuasan orang terhadap sesuatu ya Kang ya. Dan salah satunya kaos kaki ini juga, ini jadi solusi untuk yang perempuan untuk menutup aurat, dan juga banyak permasalahan lainnya yang bisa kita selesaikan. Terima kasih banyak Kang ya. Sama-sama. Jazakallah khair. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim lagi. Amin. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan itu dia teman-teman pemirsa BMH TV, obrolan kita di Bincang Mulia dengan Kang Aman Suparman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau mau sharing-sharing atau mau tahu kisah beliau, nah ini bisa dibeli bukunya di sini nih. Penyajian ceritanya lebih soft lah ya, karena dibuat dalam bentuk novel gitu ya. Terima kasih, saya Melki Satria dan juga teman-teman kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa di subscribe channel BMH TV, like, komen, dan juga share. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa memberikan inspirasi kita untuk tumbuh berkembang lebih baik lagi ya. Saya Melki Satria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.